Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, terselip ganggang sempit yang menjadi rumah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di sanalah Siti menjalani kesehariannya, menyusuri jalanan, dengan karung besar di pundaknya, mengais rezeki dari barang-barang bekas yang dibuang orang-orang kota. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mudah. Ia tumbuh tanpa kedua orang tua dan diasuh oleh bibinya yang juga seorang pemulung. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Siti sudah bersiap dengan gerobaknya, menyusuri jalan-jalan untuk mencari plastik, kardus, dan botol-botol bekas. Hujan atau panas, ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Bagi banyak orang, pekerjaan itu mungkin menjijikkan, tetapi bagi Siti, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah berharap lebih, dan tak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan berubah. Hingga, suatu hari, takdir membawanya bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Darmawan, seorang pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, melintasi kawasan kumuh itu dengan mobil dinasnya. Ia tak seharusnya berada di sana, tetapi ada urusan yang mengharuskannya melewati jalan kecil itu. Dengan jas mahal dan arloji yang berkilau di pergelangannya, ia tampak seperti makhluk asing di tengah-tengah kekacauan jalanan yang penuh debu dan sampah. Mobilnya melaju perlahan ketika mendadak ada suara keras di bagian belakang. Sopirnya menginjak rem mendadak, membuat Darmawan sedikit terlempar ke depan. Dengan kesal, ia menoleh ke belakang dan melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan, memungut botol plastik yang jatuh dari gerobaknya. Siti yang kaget hanya bisa menunduk meminta, "Ma." Ia sadar bahwa ia mungkin telah menghambat jalan orang penting. Namun Darmawan tetap memperhatikannya. Ada sesuatu dari perempuan itu yang membuatnya tertarik, mungkin karena tatapan matanya yang jujur, atau mungkin karena tubuhnya yang kurus, namun masih menyisakan jejak kecantikan yang tersembunyi di balik keringat dan debu. Tanpa berpikir panjang, Darmawan membuka kaca jendela mobilnya dan memerintah ajudannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang perempuan itu. Bagi Darmawan, segala sesuatu yang menarik perhatiannya harus bisa ia miliki. Dan perempuan pemulung itu, entah mengapa, membuatnya penasaran. Siti sendiri tidak mengerti mengapa pria itu menatapnya lama. Ia hanya merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia tak ingin mencari tahu lebih lanjut. Setelah memastikan barang-barangnya kembali ke gerobak, ia buru-buru pergi, meninggalkan pejabat itu yang masih duduk di dalam mobilnya, tersenyum kecil seolah menemukan permainan baru yang menarik. Malamnya, seseorang datang ke rumah Siti, seorang pria dengan jas rapi yang memperkenalkan dirinya sebagai utusan dari Bapak Darmawan. Ia membawa bingkisan berisi makanan dan sejumlah uang. Awalnya, Siti ragu untuk menerima, tetapi pria itu meyakinkannya bahwa ini adalah bentuk bantuan dari seorang dermawan. Namun bantuan itu bukanlah yang terakhir. Esok harinya, pria yang sama datang kembali dengan jumlah uang yang lebih besar, kali ini dengan tawaran yang lebih mencengangkan. Darmawan ingin bertemu langsung dengannya. Siti merasa bingung. Mengapa seorang pejabat negara tertarik padanya? Ia hanya seorang pemulung, tak punya apa-apa, tak berpendidikan tinggi, dan tidak memiliki daya tarik apapun dibandingkan perempuan-perempuan lain di kota ini. Namun, rasa ingin tahu dan dorongan untuk mengubah hidupnya perlahan mulai mengalahkan keraguannya. Malam itu, ia duduk lama di depan rumahnya yang reyot, menatap langit gelap yang bertabur bintang, bertanya-tanya apakah ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, atau justru awal dari sebuah petaka yang belum bisa ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin sering utusan Darmawan datang ke tempat tinggal Siti. Bukan hanya sekadar memberikan uang atau bantuan makanan, tetapi juga membawa pesan-pesan halus yang seakan memberi isyarat bahwa Siti memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Bagi perempuan pemulung itu, perhatian seperti ini terasa asing. Selama ini, ia hanyalah bayangan di tengah kota yang sibuk, seseorang yang keberadaannya tak pernah dianggap penting. Namun, kini seorang pejabat tinggi pemerintah memberikan perhatian padanya seolah-olah ia adalah seseorang yang berharga. Pada suatu sore, saat hujan gerimis membasahi jalanan kota, Siti menerima undangan resmi untuk bertemu langsung dengan Darmawan. Pria itu mengundangnya ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Awalnya, Siti ragu. Ia tak memiliki pakaian yang layak,
tak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan orang penting seperti Darmawan. Namun, utusan pria itu meyakinkannya bahwa semuanya sudah diatur. Esok harinya, sebuah mobil hitam mengkilap menjemputnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Siti duduk di dalam mobil dengan kursi empuk dan pendingin udara yang menyegarkan. Ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap segala kemewahan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Ketika tiba di restoran, ia disambut dengan ramah oleh seorang pelayan yang membawanya ke sebuah meja eksklusif di sudut ruangan. Di sana, Darmawan sudah menunggunya, mengenakan setelan jas yang rapi dan tersenyum penuh percaya diri. Siti merasa gugup, tetapi pria itu segera menenangkannya dengan kata-kata manis dan tatapan penuh ketertarikan. Darmawan memulai percakapan dengan menanyakan kehidupan Siti, bagaimana ia bertahan di tengah kerasnya ibu kota. Ia seolah-olah benar-benar peduli, meski sebenarnya ada maksud tersembunyi di balik setiap kata-katanya. Setelah berbicara cukup lama, Darmawan akhirnya mengutarakan niatnya. Ia ingin menikahi Siti. Siti terdiam. Lamaran itu begitu tiba-tiba, begitu di luar dugaan. Ia tak pernah membayangkan bahwa seorang pria berkuasa seperti Darmawan bisa tertarik padanya, seorang pemulung, tanpa latar belakang yang berarti. Apakah ini nyata atau hanya mimpi belaka? Darmawan meyakinkannya bahwa ia serius. Ia beralasan bahwa selama ini ia telah jenuh dengan perempuan-perempuan dari kalangan atas yang hanya mendekatinya demi kekayaan. Ia ingin seseorang yang sederhana, tulus, dan tidak tergoda oleh harta. Siti adalah jawaban dari pencariannya. Bagi seorang perempuan yang seumur hidupnya hanya mengenal kemiskinan, tawaran ini adalah pintu keluar dari kesengsaraan. Namun, di dalam hati kecilnya, ada perasaan tak nyaman yang sulit ia jelaskan. Siti tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk berpikir. Malam itu, ia kembali ke rumahnya yang kecil dan berusaha mencerna segala yang terjadi. Ia tahu bahwa menerima lamaran ini berarti meninggalkan kehidupannya yang selama ini telah ia jalani. Tetapi, menolak berarti tetap bertahan dalam kemiskinan yang mungkin tak akan pernah berakhir. Di sisi lain, keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Selama ini, ia juga membantu bibinya yang sudah tua dan adik sepupunya yang masih kecil. Jika ia menikah dengan Darmawan, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Siti menerima lamaran itu. Tak butuh waktu lama bagi Darmawan untuk mengatur segalanya. Pernikahan mereka digelar secara tertutup, hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat Darmawan. Siti mengenakan gaun putih yang indah, jauh berbeda dari pakaian lusuh yang selama ini ia kenakan. Ia berdiri di sisi Darmawan dengan raut wajah setengah percaya, setengah takut. Di mata orang-orang, kisah mereka tampak seperti dongeng, seorang pejabat kaya menikahi perempuan sederhana. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak diketahui oleh Siti. Darmawan bukanlah pria dermawan seperti yang ia perlihatkan. Pernikahan ini bukan sekadar karena cinta atau ketulusan, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar. Dan Siti, tanpa ia sadari, telah menjadi bagian dari permainan berbahaya yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah pernikahan yang digelar secara tertutup, Siti resmi menjadi istri seorang pejabat tinggi negara. Kehidupannya berubah drastis. Dari seorang pemulung yang tidur di rumah reyot beralas tikar lusuh, kini ia tinggal di rumah megah dengan lantai marmer dingin dan perabotan yang lebih mahal dari seluruh harta yang pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Rumah itu terletak di kawasan elit, dengan gerbang tinggi dan penjaga keamanan yang berjaga siang dan malam. Setiap sudut rumah terasa asing bagi Siti. Ia masih merasa bahwa ini semua hanyalah mimpi. Ada pelayan yang siap melayaninya, makanan yang tersaji dengan indah di atas meja makan panjang, dan pakaian mewah yang digantung rapi di dalam lemari, besar yang bahkan lebih luas dari kamar lamanya. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Suaminya, Darmawan, bukanlah pria yang banyak berbicara. Di hadapan publik, ia selalu tampak berwibawa dan penuh perhatian terhadapnya. Namun, ketika di rumah, ia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang terkunci rapat. Kadang, di tengah malam, Siti mendengar suara langkah kaki terburu-buru, suara berkas-berkas yang disusun, dan percakapan lirih lewat telepon yang segera terhenti ketika ia mendekat.
Suatu hari, saat ia sedang berjalan di sekitar rumah, ia melihat beberapa pria berbadan tegap keluar masuk dari ruang kerja Darmawan. Mereka tidak mengenakan seragam, tetapi cara mereka membawa diri menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tamu biasa. Siti merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Rasa penasaran semakin membesar ketika suatu pagi ia menemukan selembar kertas di dalam lemari pakaian suaminya. Kertas itu berisi daftar angka-angka yang aneh, seperti kode rahasia. Ada juga nama-nama perusahaan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Saat ia hendak membaca lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Dengan cepat, ia menyelipkan kertas itu kembali ke tempatnya dan berpura-pura sedang merapikan baju. Darmawan masuk ke kamar dan tersenyum seperti biasa, namun mata tajamnya menyapu sekeliling ruangan, seolah mencari sesuatu. Siti menahan napas, berharap suaminya tidak menyadari bahwa ia baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tak ia ketahui. Hari-hari berikutnya, semakin banyak hal yang membuatnya curiga. Setiap bulan, ada paket-paket yang datang dan pergi dari rumah mereka. Paket itu selalu diantarkan oleh orang yang berbeda, tetapi ekspresi mereka selalu sama, serius, terburu-buru, dan penuh rahasia. Kadang ia melihat Darmawan berbicara dengan seseorang di telepon dengan nada tegang, membahas sesuatu tentang pengamanan dana dan transfer yang harus segera dilakukan. Siti mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak tahu kepada siapa ia bisa bertanya. Para pelayan di rumah selalu bersikap sopan, tetapi mereka juga tampaknya enggan berbicara lebih dari sekadar hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Ia juga menyadari bahwa meskipun ia kini hidup dalam kemewahan, ia sebenarnya sangat kesepian. Darmawan sering bepergian, meninggalkannya di rumah dengan alasan pekerjaan. Setiap kali ia bertanya kemana suaminya pergi, jawabannya selalu singkat dan menghindar. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, ia duduk di balkon rumah yang luas, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Ia mengingat kehidupannya dulu, betapa sederhananya, betapa bebasnya ia menjalani hari-hari tanpa harus merasa waspada setiap saat. Kini, meskipun ia memiliki segalanya, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Namun, ia masih belum menyadari bahwa ia bukan hanya sekadar istri seorang pejabat. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dan yang lebih mengerikan, tanpa ia ketahui, namanya kini terdaftar dalam beberapa dokumen keuangan yang akan menjadi awal dari kehancurannya. Waktu berlalu, dan Siti mulai terbiasa dengan kehidupan barunya yang penuh kemewahan tetapi sepi dari kehangatan. Ia sudah berhenti bertanya tentang kegiatan suaminya, karena setiap kali ia melakukannya, Darmawan hanya menjawab dengan senyum, samar dan kata-kata yang terdengar meyakinkan tetapi hampa. Namun perasaan was-was di dalam hatinya tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ketika Darmawan sedang bepergian keluar kota, Siti memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerja suaminya. Biasanya, ruangan itu terkunci, tetapi entah mengapa, malam itu pintunya sedikit terbuka. Hati-hatinya ia melangkah masuk, jantungnya berdegup kencang. Ruangan itu dipenuhi dengan rak-rak berisi berkas-berkas tebal, beberapa map berserakan di atas meja, dan layar komputer yang masih menyala. Ia melihat tumpukan dokumen yang tampak mencurigakan. Dengan tangan gemetar, ia membuka salah satunya dan melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana tertulis namanya. Nama lengkapnya tercantum di dalam sebuah dokumen keuangan dengan angka-angka yang fantastis. Seakan-akan ia adalah pemilik rekening yang menyimpan uang dalam jumlah yang mustahil baginya. Beberapa rekening bank dari luar negeri juga tertera di dalam dokumen itu, seolah-olah ia adalah orang yang bertanggung jawab atas dana-dana yang mengalir ke berbagai tempat. Siti menggigit bibirnya, mencoba menahan kepanikan yang mulai menguasainya. Ia ingat bagaimana Darmawan begitu cepat mengatur pernikahan mereka. Bagaimana ia tiba-tiba memberinya akses ke berbagai fasilitas yang tak pernah ia minta. Kini semuanya masuk akal. Ia bukan hanya istri seorang pejabat, tetapi juga telah dijadikan alat untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam ketakutannya, ia mencoba mencari lebih banyak informasi. Ia membuka laci meja kerja Darmawan dan menemukan lebih banyak berkas, beberapa di antaranya bertuliskan proyek fiktif, dana cadangan, dan penerima manfaat.
Nama-nama yang tercantum di sana sebagian besar adalah perusahaan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ada beberapa dokumen dengan tanda tangan dirinya sendiri. Tanda tangan yang ia tak pernah ingat pernah membubuhkan. Siti mulai memahami semuanya. Suaminya telah menggunakan namanya untuk mengalihkan uang dari proyek-proyek yang tak pernah ada. Ia dijadikan kambing hitam. Jika sesuatu terjadi, jika skandal ini terbongkar, ia yang akan disalahkan. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa diam saja menunggu kehancuran menimpanya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah luar ruangan. Siti buru-buru mengembalikan dokumen ke tempatnya dan keluar dari ruang kerja dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak begitu kencang saat ia kembali ke kamar dan berusaha menenangkan dirinya. Keesokan paginya, ketika ia sedang duduk di ruang tamu mencoba bersikap normal, bel pintu berbunyi. 2 orang pria berseragam polisi berdiri di depan. "Rumah, Ibu Siti, kami memiliki surat perintah untuk membawa Anda ke kantor polisi untuk penyelidikan terkait dugaan pencucian uang." Dunia Siti runtuh seketika. Di ruang pemeriksaan, Siti duduk dengan tubuh gemetar. Beberapa lembar dokumen diletakkan di hadapannya. Dokumen yang tadi malam ia temukan di ruang kerja Darmawan. "Ini semua atas nama Anda, Ibu Siti. Anda adalah pemilik rekening yang digunakan untuk menampung dana dari berbagai proyek yang kini sedang kami selidiki," kata seorang penyidik dengan nada tegas. Siti menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya tidak pernah membuka rekening-rekening ini." Penyidik itu menatapnya dengan dingin. "Tapi semua dokumen ini ada tanda tangan Anda." Siti merasa dunia di sekelilingnya semakin mengecil. Surista terjepang dalam jebakan yang begitu rapi, yang telah disusun jauh sebelum ia menyadarinya. Ia mencoba menjelaskan, tetapi tak ada yang mempercayainya. Bagi hukum, semua bukti mengarah padanya. Di tempat lain, Darmawan duduk di sebuah ruangan, hotel mewah, menyaksikan berita di televisi. Wajah istrinya terpampang di layar dengan berita besar yang menyebutnya sebagai pelaku pencucian uang yang tertangkap. Ia menghela napas panjang dan tersenyum kecil. Semua berjalan sesuai rencana. Siti duduk di balik jeruji besi, matanya menatap kosong ke arah tembok yang lembab dan berbau apek. Pikirannya masih sulit menerima kenyataan bahwa dirinya kini seorang tahanan, dituduh sebagai dalang dari skandal pencucian uang yang mengguncang negara. Padahal, beberapa bulan lalu, ia masih seorang pemulung yang hidup dari mengais sampah, tidak pernah membayangkan bisa terjebak dalam permainan kotor seorang pejabat yang ternyata tak lebih dari monster berjas rapi. Hari-hari di penjara terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Setiap kali penyidik datang untuk menginterogasinya, ia hanya bisa mengulang jawaban yang sama, bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahwa ia hanyalah korban, bahwa ia tidak pernah membuka rekening-rekening tersebut. Namun, semua bukti yang ditunjukkan kepadanya begitu telak. Dokumen yang ia lihat di rumah benar-benar nyata. Rekening-rekening itu memang ada, dan tanda tangannya tertera di atas kertas. Bagaimana mungkin? Apakah Darmawan telah memalsukan tanda tangannya? Apakah ia telah menipunya untuk menandatangani dokumen-dokumen itu tanpa sadar? Semakin lama ia berpikir, semakin ia sadar bahwa dirinya telah menjadi korban dari sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Darmawan bukan hanya menggunakan namanya untuk mencuci uang, tetapi juga memastikan bahwa jika sesuatu terjadi, dialah yang akan dijadikan kambing hitam. Di luar sana, berita tentang kasus ini terus menjadi tajuk utama. Setiap hari, media melaporkan bagaimana Ibu Siti, istri seorang pejabat, telah menjadi pelaku utama dalam skandal korupsi terbesar dalam sejarah negeri. Wartawan menggali latar belakangnya, menyoroti bagaimana ia dulunya seorang pemulung, kemudian menikah dengan seorang pejabat dan mendadak menjadi kaya raya. Publik yang hanya melihat permukaan tanpa memahami kenyataan di baliknya dengan mudah menghakiminya. Di media sosial, ia disebut sebagai istri serakah, wanita rakus yang memanfaatkan suaminya, dan berbagai julukan kejam lainnya. Siti tahu, Darmawan pasti sedang menikmati ini semua dari kejauhan. Sementara ia mendekam dalam sel, suaminya mungkin
tengah duduk di sebuah villa mewah di luar negeri, menikmati hasil dari perbuatannya. Tidak ada yang mencurigai Darmawan, tidak ada yang menyelidikinya. Semua tuduhan tertuju padanya. Namun, ia masih punya harapan. Ia ingat sesuatu, dokumen-dokumen yang ia lihat di rumah, yang menyebutkan beberapa perusahaan dan rekening dengan jumlah fantastis. Jika ia bisa membuktikan bahwa semua itu bukan miliknya, jika ia bisa menunjukkan bahwa semua itu hanyalah bagian dari rencana Darmawan, mungkin ia masih bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi bagaimana? Di dalam penjara, ia tidak punya akses ke apapun. Ia tidak bisa mencari bukti sendiri. Ia hanya bisa berharap bahwa ada seseorang di luar sana yang cukup peduli untuk menggali kebenaran. Suatu hari, pengacaranya datang menemui Siti di ruang kunjungan. Pria itu tampak gugup, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ragu untuk mengungkapkannya. "Ada kabar baru," kata pengacara itu setelah beberapa saat diam. Siti menatapnya dengan penuh harap. "Apa itu? Apakah ada bukti bahwa saya tidak bersalah?" Pengacara itu menghela napas. "Sebenarnya, ada perkembangan baru dalam kasus ini. Beberapa hari lalu, pihak kepolisian menemukan dokumen tambahan yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain dalam skandal ini." Mata Siti berbinar. "Maksudnya, mereka menemukan sesuatu tentang Darmawan?" Pengacara itu mengangguk pelan. "Ya, nama suami Anda muncul dalam beberapa transaksi, tetapi ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia dalang di balik semua ini." "Harapan." Siti runtuh seketika. "Jadi apa artinya ini? Saya tetap harus menanggung semuanya?" Pengacara itu diam sejenak, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Darmawan telah mengajukan gugatan cerai." Siti membeku. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Darmawan bukan hanya menjebaknya, tetapi kini juga ingin benar-benar melepaskan diri darinya. Dengan menceraikannya, ia bisa sepenuhnya menghapus jejak dan berpura-pura bahwa dirinya tidak ada kaitan dengan skandal ini. Siti tertawa pahit. "Jadi, begini akhirnya, dia bukan hanya menjebak saya, tapi sekarang juga membuang saya begitu saja?" Pengacara itu tidak menjawab, tetapi tatapan matanya sudah cukup memberi jawaban. Beberapa minggu kemudian, persidangan Siti dimulai. Di ruang sidang, ia duduk dengan tangan terborgol, dikelilingi oleh wartawan yang sibuk mengambil gambar. Hakim membacakan dakwaan, sementara jaksa menghadirkan bukti-bukti yang semuanya mengarah padanya, tidak ada yang peduli dengan pembelaannya. Tidak ada yang benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di barisan belakang, ia melihat seseorang yang tak pernah ia duga akan datang. Darmawan. Ia duduk dengan ekspresi tenang, seolah-olah hanya seorang suami yang terkejut melihat istrinya tersandung kasus besar. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya duduk di sana, menonton, menikmati bagaimana semua rencananya berjalan sempurna. Siti ingin berteriak, ingin mengungkapkan semuanya di depan hakim, tetapi ia tahu itu sia-sia. Darmawan telah mengatur semuanya dengan begitu rapi. Akhirnya, keputusan hakim jatuh. Siti dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Suara palu diketukkan. Sidang selesai. Di balik jeruji besi, Siti menatap keluar jendela kecil di selnya. Matahari masih bersinar. Orang-orang masih menjalani hidup mereka seperti biasa. Sementara itu, Darmawan telah menghilang. Tak ada yang tahu di mana ia sekarang. Tak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya adalah otak dari semua ini. Dan Siti menyadari satu hal, keadilan itu hanyalah ilusi.